Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fardian Ramadan dengan NIM 20651011. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3 yaitu mengenai informasi akuntansi diferensial. Proses pengambilan keputusan itu merupakan sebuah informasi akuntansi diferensial, yaitu keputusan yang dilaksanakan melalui tahap yang berurutan. Yang pertama ada pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Masalah itu sendiri adalah perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Sedangkan keputusan adalah respon terhadap masalah yang timbul atau peluang terbuka bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, ada pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensinya masing-masing. Dalam mencari tindakan, alternatif manajemen dapat menengok pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga ada pemilihan alternatif optimum atau alternatif memuaskan untuk memungkinkan manajemen melakukan pemilihan alternatif secara rasional ekonomis yang bersangkutan dengan alternatif yang akan dipilih dan perlu disajikan bagi pengambil keputusan. Yang terakhir ada implementasi dan penindaklanjutan keputusan harus diinformasikan secara periodik dan diperlukan pembetulan penyimpangan yang tidak diinginkan. Kemudian ada peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Peran informasi manajemen dalam pengambilan keputusan itu ada 4 juga. Yang pertama ada perangsangan manajemen dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Ya, ini adalah informasi akuntansi dapat berfungsi sebagai perangsang untuk menyadari adanya masalah dengan cara penyajian penyimpangan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran atau dengan memberitahukan kepada manajer bahwa mereka gagal dalam pencapaian keluaran atau sasaran laba yang telah ditetapkan lebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Yang ketiga, ada menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Dan yang keempat, itu membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Kita masuk ke konsep informasi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan alternatif. Kemudian informasi akuntansi diferensial itu terdiri dari dari tiga informasi. Yang pertama ada informasi aktiva diferensial, yang kedua ada informasi pendapatan diferensial, dan yang ketiga ada informasi biaya diferensial. Informasi akuntansi diferensial sendiri itu mempunyai dua unsur pokok. Yang pertama merupakan informasi akuntansi masa yang akan datang, dan yang kedua itu adalah memberikan informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Biaya diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. Di antara informasi akuntansi diferensial, yang relatif sulit pengukurannya adalah biaya diferensial. Di samping itu, terdapat berbagai konsep biaya yang dikembangkan dalam akuntansi biaya, seperti opportunity cost, incremental cost, out-of-pocket cost, dan hypothetical cost, yang sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda dengan biaya diferensial. Nah, bisa lihat di sini biaya diferensial versus biaya relevan, yaitu jika biaya tersebut berhubungan dengan tujuan pengkayasaan biaya tersebut. Istilah biaya diferensial berbeda pengertiannya dengan biaya relevan, karena istilah biaya relevan adalah istilah yang umum, yang tidak selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Kemudian ada biaya diferensial versus biaya penuh. Biaya diferensial versus biaya penuh ini dibagi menjadi dua,
menjadi 3, maaf. Yang pertama ada unsur biaya. Nah, unsur biaya itu adalah biaya penuh suatu produk yang terdiri dari biaya langsung yang berkaitan dengan produk ditambah dengan biaya tidak langsung yang dibebankan kepada produk tersebut. Yang kedua ada sumber informasi. Sumber informasi sendiri adalah catatan akuntansi reguler perusahaan karena sistem akuntansi perusahaan memang dirancang untuk menghasilkan informasi biaya penuh dalam kegiatan normalnya. Yang ketiga ada perspektif waktu. Nah, perspektif waktu sendiri itu adalah menyajikan laporan keuangan, maka informasi akuntansi penuh masa lalu perlu dikumpulkan dalam perancangan jangka panjang. Biaya penuh diperlukan pula sebagai dasar penyusunan program. Kemudian ada biaya diferensial versus biaya variabel. Nah, ini adalah biaya variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatannya. Sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Kemudian ada biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya tetap itu merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah. Dengan kata lain, dia akan tetap berdasarkan volume kegiatan dalam kisar perubahan volume kegiatan yang telah ditentukan. Kemudian ada biaya diferensial versus biaya tetap. Ada biaya diferensial versus biaya depresiasi. Depresiasi merupakan alokasi secara periodik kos aktiva yang tetap yang diperoleh pada waktu yang lampau. Depresiasi berasal dari keputusan penanaman modal jangka panjang. Dalam keputusan jangka pendek, biaya depresiasi bukan merupakan biaya diferensial dan dapat diabaikan. Yang keenam itu ada biaya diferensial versus biaya tambahan. Artinya biaya tambahan itu adalah tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan yang akan dipilih. Yang ketujuh ada biaya diferensial versus biaya kesepakatan. Gambar di samping ini merupakan contoh alternatif menggunakan biaya kesempatan. Bisa dilihat di sini. Ini merupakan contohnya. Dan yang terakhir ada biaya diferensial versus biaya keluar dari saku. Nah, artinya biaya yang memerlukan pengeluaran sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen disebut biaya keluar dari saku. Contohnya itu adalah manajemen memutuskan untuk menerima pesanan pembuatan produk dari seorang pelanggan. Kemudian ada pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Pajak penghasilan akan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan di dalam bentuk badan usaha, manajemen aktiva tetap, manajemen akuntansi dan pemilihan metode pembelanjaan perusahaan. Sebagai pengambilan keputusan tersebut akan mempengaruhi arus kas perusahaan yang akan berakibat terhadap pengeluaran kas perusahaan untuk pembayaran kewajiban pajak penghasilan. Terima kasih. Mungkin sekian saja video kali ini tentang informasi akuntansi diferensial. Saya menyadari betul bahwa banyak kata-kata yang salah yang saya ucapkan, tapi ini adalah sebuah proses pembelajaran dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi audiens. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan kirim ke email saya yang tertera di deskripsi dan sosial media saya yang ada di deskripsi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.